Halo coy, kembali lagi bersama dengan saya hanya di channel Kuroba Recap ID. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari anime yang berjudul Sozai Saisuka no Isekai Ryokouki Part 6 yang dirilis tahun 2025. Di part ini film pun tamat ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita gaskan ke alur cerita animenya. Semoga kalian terhibur. Saat itu Dewi Oval menenangkan kondisi Vel yang senang karena ternyata mereka bukanlah dikutuk melainkan telah salah melakukan tradisi menikah dengan orang sedarah. Oval akan mencari dewa para elf yaitu Dewa River Arena. Ia mencari bersama dengan Bidi Udara. Tak lama dari itu, ia melaporkan kepada Takeru bahwa ia tak bisa merasakan keberadaan dewa itu. Oleh sebab itu, Takeru akan pergi ke Guild Daimos karena tempat itu merupakan guild paling bereputasi di seluruh Grand Rio. Apalagi diisi oleh anggota yang di atas rata-rata. Mereka langsung pergi ke sana. Di tempat itu mereka bertemu dengan ketua guild bernama Sahrah. Clay kemudian pergi ke papan permintaan. Di sana ada banyak sekali permintaan pengumpulan bahan yang aneh-aneh, termasuk jamur telinga kucing. Jamur itu bisa dikonsumsi. Mereka tumbuh di Kyoto Hollow. Namun belakangan ini elemen sihir sangat pekat di tempat itu, jadi mereka sangat sulit untuk mendapatkannya. Takeru kemudian ingin pergi ke tempat itu untuk mengeceknya. Siapa tahu mereka bisa menemukan petunjuk dari Dewa River, Vel yang akan memandu perjalanan itu. Di malam harinya terlihat Takeru yang telah berhasil membuat ramuan untuk berjaga-jaga, mengingat kini Dewa Elf sendiri telah menghilang entah kemana. Kemudian di keesokan harinya mereka pun pergi berangkat bersama ke Kyoto. Saat melewati danau, Takeru mulai merasakan jika elemen sihir semakin pekat. Oleh karenanya, sebelum sampai di tujuan, Takeru memberikan ramuan yang semalam telah dibuat. Akhirnya mereka tiba. Di sana Vel merasa ada yang tidak beres. Banyak sekali para monster yang telah mati di tempat itu. Di sana Takeru merasa ada pusaran yang sangat kuat. Vel dan Clay tiba-tiba saja merasa sakit sulit untuk bernapas, sehingga Takeru langsung segera membantu untuk membersihkan sihir pekat tersebut dari area itu. Terbukti dengan sihirnya membuat mereka berdua kembali bisa bernafas lega. Namun menurut dari Oval, sihir itu akan kembali lagi. Oleh karenanya Takeru memerintahkan semua teman-temannya untuk menggunakan ramuan sihir itu. Terbukti alat ramuan sihir itu bisa menghindari dari elemen sihir pekat tersebut. Lalu Putri Oval kemudian langsung berubah mengecil agar dia tidak terpengaruh oleh kekuatan sihir pekat, karena ternyata para monster binatang itu tewas diakibatkan sihir tersebut. Mereka kemudian masuk perlahan ke dalam gua yang lebih dalam. Vel mulai merasakan bahwa sihir ini terasa berbeda dari sebelumnya. Tiba-tiba saja mereka melihat ada banyak sekali monster di dalam gua itu. Takeru kemudian mulai melawan salah satu makhluk itu dengan sekali tonjok membuatnya terpental. Kemudian giliran Clay beraksi menonjoknya, lalu diikuti oleh Bi yang langsung mengeluarkan semburan apinya. Karena kini makhluk itu jumlahnya sangat banyak, alhasil disinilah mereka pun sempat berlari menuju tempat yang terbuka untuk mengalahkan makhluk-makhluk tersebut. Saat sudah sampai di sana, Takeru langsung segera mengeluarkan sihirnya dan terbukti rencana Takeru, dia berhasil menghabisi monster itu semua hanya dengan sekejap mata saja.
Setelahnya mereka pun menyempatkan diri untuk makan terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Vel mengatakan bahwa mereka sudah setengah perjalanan menuju altar di bagian terdalam. Di sana nantinya mereka akan menyembah Dewa Arina. Bahkan sekelas para tetua tidak mengetahui tentang altar misterius tersebut. Saat itu mereka mulai melanjutkan perjalanan kembali hingga sampai di sebuah altar, yang mana altar itu sangat bercahaya. Akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam dan menemukan jamur kepala kucing yang bisa dimakan. Mereka mulai merasakan ada konsentrasi sihir yang sangat besar. Tiba-tiba saja muncul monster siput yang cukup besar menempel di atas dinding gua. Monster itu sangat berbahaya karena seluruh tubuhnya sangat beracun. Clay tahu dulu ada sebuah kerajaan ganap, namun kerajaan itu hancur karena monster siput berkat es racunnya sangat kuat. Mereka semua memutuskan untuk pergi melarikan diri. Namun Takeru langsung mencegahnya karena mereka ingin mencari petunjuk dewa serta ingin mengambil jamur kepala kucing itu. Untungnya Takeru tahu kelemahan siput itu adalah api. Lalu Clay langsung berubah wujud naga terkuatnya. Kemudian Takeru langsung memberikan elemen sihir kepada teman-temannya untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Bill langsung menyemburkan elemen apinya, namun ternyata siput itu bisa melawan balik menggunakan kemampuannya. Bahkan Clay pun berhasil ditangkap. Clay murka dan serangannya berhasil mengenai monster itu, namun sayangnya ternyata siput itu bisa bergenerasi dengan cepat. Di sini Takeru tahu kelemahan lagi. Meski memang monster itu kuat, namun kali ini dia telah salah sasaran menyerang kelompok Takeru. Alhasil, Vel langsung diperintahkan oleh Takeru untuk menyerang dua antena di kepala siput itu. Setelah memotong keduanya, Bi menyerang menggunakan apinya. Namun siapa yang menyangka serangan api itu tidak mempan. Alhasil di sini Takeru akan mengambil kelembapan dari siput itu. Lalu ia mengeluarkan guci ajaib yang berisi gumpalan garam tingkat tinggi dikeluarkan. Terbukti serangan dari garam tersebut membuat siput itu ketakutan. Clay langsung mengakhiri pertarungan itu dan berhasil menghabisinya. Saat itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Namun di tengah itu mereka melihat jika di atas dinding gua terdapat banyak sekali telur dari siput yang menempel. Takeru kemudian langsung melenyapkan mereka semua dengan sinar UV. Terbukti telur-telur itu pada mati semua. Tiba-tiba saja mereka merasakan ada angin yang sangat besar menghempas ke arahnya. Kini elemen sihir pekat telah menghilang. Namun Oval merasakan ada napas dari yang menyebut dirinya adalah Raja Roh, yang tak lain adalah Dewa River. Mengetahui itu, mereka pun langsung segera pergi dari sana. Saat itu Oval merasa bahwa Dewa River berada di bawah tebing itu. Mereka langsung turun ke sana. Ternyata di bawahnya terdapat lembah penebra yang sangat besar dan juga luas. Di sisi yang lain, di tempat itu juga sudah ada beberapa orang termasuk Luticara, kakak dari Vel yang selama ini dicarinya. Ternyata lembah ini merupakan tempat bermigrasi para elf. Saat bertemu kakak adik itu langsung bertarung satu sama lain. Vel sangat kesal kepada Luticara karena telah diam-diam pergi melarikan diri tanpa pamit terlebih dahulu kepadanya. Padahal ia sangat khawatir dengan Luticara. Ia mengatakan kepada Vel karena ia tidak ingin tinggal bersama dengan kakak-kakaknya yang sangat keras kepala. Oleh sebab itu dia pun pergi tanpa pamit.
Perkelahian itu terus-menerus terjadi, anggap saja itu sebagai penyambutan pertemuan mereka kembali. Takeru kemudian langsung memisahkan mereka dengan mengatakan bahwa makan malam akan segera tiba, sehingga Vel langsung menghentikan perkelahian itu. Ia langsung segera membersihkan diri terlebih dahulu sebelum makan. Sedangkan untuk Luticara sendiri mengatakan kepada Takeru terima kasih karena sudah menjaga Vel dengan baik, padahal Vel orangnya sangat konyol. Namun Takeru mengatakan bahwa Vel elf terbaik yang pernah ditemui olehnya. Apalagi kini Vel sudah bagian dari kelompoknya, jadi sudah pasti dia akan membantu kesulitan yang sedang dihadapi oleh Vel. Sehingga cerita akhirnya malam pun tiba. Semua orang menyambut kedatangan Takeru dan teman-temannya dengan sangat baik. Di saat itu Takeru telah dihampiri oleh Luticara dan memberitahu bahwa sekarang dia sudah memiliki seorang anak yang bernama Tilwezan. Jadi itulah mengapa dia tidak pernah pulang lagi ke kampung halamannya. Luticara dipanggil oleh sang suami untuk bersenang-senang. Tentunya Takeru pun sangat suka dengan kejadian pada hari ini. Di pagi harinya mereka pun berangkat ke hutan tanpa ditemani oleh Vel, karena Takeru paham jika Vel masih ingin bersama dengan saudarinya. Tak lama dari itu mereka akhirnya telah bertemu dengan Dewa River Arena yang merupakan Raja Roh dari hutan ini. Takeru langsung meminta agar raja itu mau kembali ke desa para elf. Ternyata Clay tidak bisa dapat melihat wujud dari Dewa River itu. Sedangkan di sini dua dewa itu saling berseteru karena Vel menyebut bahwa Dewa River pergi meninggalkan desa para elf di saat ada masalah. Di sisi yang lain akhirnya Takeru dan yang lainnya sudah tiba, yang mana saat itu memperlihatkan Vel dan bangsa elf lainnya sudah berada di negeri para elf. Di sana Luticara pun memberitahu keluarganya bahwa dia kini sudah memiliki seorang anak yang sangat sehat. Namun para tetua di negeri itu justru malah mengecam Luticara karena sudah melanggar tradisi dari negeri ini. Apalagi Luticara telah menodai garis keturunan dari para bangsawan dengan menikahi seorang pria biasa. Untuk menyelesaikan semua ini, Hova langsung menggunakan kekuatan dewanya untuk memanggil Dewa River. Para tetua itu langsung bersujud kepada dewanya. Di sini Dewa River mengatakan bahwa memang dia menyuruh agar mereka semua menghargai garis keturunannya, namun tidak pernah bilang jika mereka harus memisahkan dari dunia luar. Dewa itu mengatakan bahwa sebaiknya mereka menghargai hidup ini tanpa membeda-bedakan status. Kemudian Takeru langsung pergi dari tempat itu untuk membiarkan Dewa River menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian di malam harinya terlihat mereka semua sedang makan. Takeru mengatakan kepada teman-temannya bahwa besok mereka akan kembali ke kota Belkaim tanpa adanya Vel, karena Takeru tahu Vel harus berada di negerinya sendiri, karena masalah ini pasti akan membutuhkan waktu yang cukup lama membangun kembali tradisinya. Singkat cerita, di pagi harinya Takeru pun berpamitan dengan para elf. Tentunya Vel pun sangat bersedih karena harus berpisah dengan teman-teman baiknya. Namun Takeru berjanji pasti akan sering datang ke tempat ini. Mereka semua mengucapkan terima kasih kepada Takeru dan teman-temannya karena sudah membantu memecahkan masalah berabad-abad ini. Kini negeri mereka pasti akan menjadi negeri yang sangat makmur. Takeru sudah berada di Belkaim. Ia sudah mengambil gunting yang sebelumnya dipesan. Hingga sebulan berlalu, Takeru telah berhasil mengumpulkan banyak sekali bahan material. Kini terlihat anak Luticara lumayan sudah berkembang lebih baik. Vel kemudian memutuskan untuk pergi berkelana bersama dengan teman-temannya demi kemajuan bangsa elf, karena dia tahu yang hanya bisa membuat perubahan besar ini hanyalah Takeru dan teman-temannya saja.
Sedangkan selama itu Takeru tetap mencari banyak sekali bahan material serta memburu monster-monster yang cukup berbahaya mengancam banyak nyawa manusia. Saat ini Takeru ingin pergi lagi menjelajah, namun tiba-tiba saja datanglah Vel menggunakan cacing raksasa yang menemui kembali Takeru. Ternyata Vel memang telah disuruh oleh keluarganya sendiri agar bisa berkeliling dunia bersama dengan Takeru. Selama ini sang dewa yang sudah memberikan kemampuan segalanya untuk Takeru selalu mengawasi dari jauh. Dia tak menyangka bahwa Takeru bisa mengubah segalanya. Kini Takeru dan rekan-rekannya akan pergi lagi melanjutkan petualangannya bersama dengan rekan-rekannya. Di sinilah Takeru sempat mengingat di mana saat pertama kali dia datang ke tempat ini, mulai dari menjadi petualang tingkat paling rendah hingga menjadi petualang tingkat tinggi. Selama di planet ini, Takeru sudah banyak sekali menemui banyak orang yang suka padanya. Dia juga orang yang selalu membantu orang-orang tersebut. Bahkan dia juga menolong keluarga bangsawan. Banyak orang yang menyukai karena kebaikan Takeru. Tak hanya itu saja, teman-temannya juga sangat peduli kepadanya. Awalnya dia memiliki Bi, kemudian memiliki Clay, lalu Vel serta Hoval, menandakan bahwa mereka sebagian selalu bersama dengan Takeru yang memiliki jiwa penolong. Dan disinilah singkatnya film anime yang berjudul Sousei Suka no Isekai Ryoukou Part 6 yang dirilis tahun 2025 pun telah berakhir hanya sampai di sini saja. Dan di episode kali ini film pun tamat ya guys. Semoga kalian terhibur dengan channel Kuruba Recap ID dan sampai jumpa bertemu kembali.